Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minat talibin alladzina yatafaqqahuna fil ma'ahidil islami salafil indonesiyin wa yukhadimuna al-uluma wal ulama'a wa ahlal awdanil muhibbin wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu bitamassuki syariatihi sholihin. Amma ba'd. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, saya di sini sebagai duta dari Pondok Pesantren Raudhatul Thulab Wonosari Prajiksari Tempuran Magelang akan membawakan pembicaraan yang bertema membangun eksistensi santri dalam merajut kebinekaan di era digital. Siapakah santri dan apa peran serta kiprahnya dalam membina persatuan di era digital? Perlu diketahui bahwasannya santri adalah generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi, yang mampu mempersatukan suku, agama, ras, dan bahasa dengan tanpa melewati batas-batas syariat, dan mampu menciptakan negara hukum dan kepulauan yang islami dengan tanpa mengesampingkan Pancasila dan undang-undang kenegaraan. Maka alangkah tepatnya perkataan Syekh Mustafa Al-Ghailani, Subhanul yam lijaluhat inna fiyati syuban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Santrilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan memegang urusan umat dan menjadi tolak ukur maju tidaknya kaum tersebut. Di pondok pesantren, santri tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga dididik akhlak, adab, etika, dan moral, sehingga nantinya sangat berpotensi dan berprestasi besar dalam menuntun umat, membina umat, menyiarkan dakwah Islam secara damai tanpa radikalisasi. Maka santri termasuk orang yang paling bermanfaat sesuai dengan sabda Rasul, khairun nasi anfa'ahum linnas. Insyaallah santri ini tergolong orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, santri juga menjadi solusi problematika umat di era digital dalam berbagai aspek dan segi kehidupan, sehingga kemanfaatan ilmunya bisa mencakup area yang sangat luas dan tanpa terbatas, sesuai dengan kaidah usul fikih al-muta'ati afdalu minal qasir. Kemanfaatan yang mencakup area luas itu lebih utama daripada kemanfaatan yang hanya mencakup area yang sempit. Di era digital ini, santri tetap harus bisa melestarikan tradisi, adat, kebiasaan, dan tindak laku para senior santri terdahulu. Di antaranya dengan tetap menjaga status dan ciri khas kesalafiannya. Di antaranya yaitu dengan terus mempertahankan pengkajian dengan metode sorogan dan bantuan kitab kuning, berkhidmah beberapa tahun dan tidak membawa alat elektronik. Sesuai dengan prinsip ahlu sunnah wal jamaah, al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan ada kebiasaan yang lama dan memberlakukan kebiasaan baru yang lebih relevan dan lebih valid. Dan perlu diketahui bahwasanya santri itu memiliki keistimewaan dan keunggulan. Yang pertama yaitu kedudukannya setara dengan orang yang berperang membela di jalan Allah. Karena jihad zaman sekarang bukanlah mengangkat senjata lagi, tapi dengan menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 21 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dulu pada zaman Rasulullah memang tidak semua sahabat diperkenankan untuk pergi berperang, tapi sebagian dianjurkan ada yang menimba ilmu kepada Rasulullah agar ketika mereka kembali mereka bisa memberikan peringatan kepada umatnya. Santri juga memiliki gelar misterius yang hanya bisa disandang olehnya. Yang pertama apa? Gelar pahlawan, di mana santrilah yang mampu mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kenegaraan dan menghormati norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua itu gelar pahlawan, di mana santrilah yang bisa mengamalkan ilmunya
sehingga bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Karena yang dinilai di sisi Allah adalah ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aktsaru amala maupun ayyukum ahsanu wujuhan. Dan gelar yang terakhir adalah turuan, di mana santri itu secara bahasa Indonesia artinya banyak tidur. Secara bahasa Arab bisa dikatakan sebagai tajamus atau tabakur, yaitu mengkerbaukan diri atau mengsapikan diri. Sebagian santri ada yang sukanya tidur dan sekali dibangun itu susah, tapi itu tidak bisa dipukul rata dan diklaim sebagai sebuah kelemahan. Tapi lebih banyak santri yang tidur itu dengan niat yang mulia, yaitu apa? Dengan niat tarkul ma'asi, sehingga tidurnya tersebut itu malah bernilai ibadah. Sesuai dengan makalah rubba amalin saghirin tu'dhimuhun niyah, rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Maka itulah keistimewaan santri. Dan santri juga memiliki banyak lagi keistimewaan yang tidak bisa diungkapkan di sini. Santri setelah menjadi alumni dan sudah membina rumah tangga, maka biasanya yang menjadi solusi problematika utama adalah bidang ekonomi. Tidak perlu khawatir, karena santri telah dibekali dengan kesabaran dan barokah doa dari kiai. Dan hal itu juga telah dibuktikan dengan penegasan Allah terhadap dunia, ya dunya ikhtimi man khadamani wastakhdimni man khadamaki. Wahai dunia, layanilah orang yang mau melayaniku, dan jadikanlah pelayan orang yang hanya melayanimu. Dan yang perlu diingat bahwasanya dalam mencari penghidupan, santri juga tetap harus memiliki ikhtiar apapun itu bentuknya. Karena santri juga harus mengedepankan ngajinya juga. Tidak boleh hanya terus mencari penghidupan, ngajinya tidak boleh terlupakan juga. Santri harus memiliki jiwa tawakal yang tinggi dan penyandaran yang mantap pada Allah, sehingga insya Allah nanti hasilnya akan berkah dan memuaskan. Sesuai dengan makalah Syekh Abdul As-Sakandari, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Itulah. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya ngajinya itu lebih diperhatikan. Artinya jangan sampai sama sekali tidak mengaji, walaupun itu hanya dengan mengajarkan huruf jaiyah kepada anak-anak kecil di pedesaan. Teruslah mengaji dan mengaji sebagai santri dan selama-lama menjadi santri. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya santri adalah pemersatu bangsa. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya pemersatu bangsa di sini bukanlah seperti grup-grup yang ada di Facebook itu. Kalian harus paham, oke? Dan ada pantun dan puisi karya insya Allah ya buatan saya sendiri akan saya bacakan. Pantunnya berikut ini. Santri Nusantara untuk negeri berdiri tegak di era digitalisasi, membangun akhlak dan moral yang terpuji dengan tenang damai tanpa ambisi. Adapun puisinya sebagai berikut. Wahai santri Nusantara dimanapun Anda berada, tetaplah bereksistensi di masa muda dan tua, menjunjung tinggi agama, nusa dan bangsa, memegang prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengutamakan kebersamaan, toleransi dan kerjasama, menuntun umat menuju iman dan takwa. Di era digitalisasi dan berkecambahnya prahara, di mana-mana dosa dan kemaksiatan telah merajalela. Wahai santri Nusantara dimanapun Anda berada, engkau telah dianggap dan dipercaya keberadaannya untuk menjawab berbagai macam problematika dengan tetap merujuk pada takbir dari para ulama. Tetaplah menjadi penyemangat dan penjaga, memperbaiki akhlak dan moral bangsa anak kita dengan terus menekuni ikhtiar, bersabar dan berdoa. Insya Allah Indonesia akan selalu aman, damai dan sejahtera. Cukup sekian dari saya. Banyak kesalahannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.